Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, wa jami'il mu'minin wal mu'minat, wabil khusus segenap orang-orang tua kita dari jamaah Mushallah Nurul Iman yang dirahmati Allah Ta'ala, dan juga segenap pengurus Mushallah Nurul Iman Lurung Pekapuran 340 Laut Palembang, yang semoga senantiasa kita seluruhnya disehatkan Allah, dipanjangkan umur dalam ketaatan kepada Allah, selalu diberikan hidayah dan petunjuk dari Allah Ta'ala untuk sambil kita berpikir untuk menghadapi daripada pertemuan dan perjumpaan kepada Allah Ta'ala dengan banyak melakukan amal soleh, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada malam ini alhamdulillah kita kembali bertemu di dalam majlis taklim rutinan kita setiap ba'da salat maghrib di malam Kamis. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat afiat, mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan buat kita dengan niat-niat kita yang baik. Semoga Allah Ta'ala kabulkan hajat kita. Malam ini kita kembali membahas daripada kitab Nasihat Dunia wal Wasaya Al-Imaniyah, yang mana kita masih berbicara tentang masalah salat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasku salata wa yazidu sawabaha khalfal a'immati min ahlil khair was salah wa tarjahu ala salah khalfa man laisa bihadil wasab. Di sini kita dianjurkan alangkah lebih baiknya dan lebih bersih apabila pahala kita akan lebih bertambah banyak apabila kita solat di belakang ahlil khair was salah. Jadi kita imam kita tu orang soleh, imam tu ulama umpama, atau orang-orang yang terkenal dengan kebaikannya, terkenal dengan ibadahnya, itu lebih afdal, lebih baik, lebih besar menambahkan pahalanya, dan lebih unggul lagi daripada solat kita, daripada kita solat di luar ruang seperti ini. Pahalanya lebih besar. Kalau kita kali di musola ini ada tamu kiai umpama, ada tamu orang soleh, maka minta beliau jadi imam. Itu lebih afdal ketimbang kalau kita bermakmum dengan wong yang di luar sifat ini. Nah, itu makanya di dalam kaidah fikih memang kita dituntun kalau umpama untuk menentukan jadwal-jadwal imam di musola atau di masjid, itu bagusnya kita tertibkan imamnya. Jadwal imam zuhurnya, asarnya, maghribnya, isaknya, subuhnya, nah itu ditertibkan. Kecuali kalau umpama ada orang soleh yang datang di situ atau ulama yang singgah di situ, maka bagi yang ada jadwal imam di situ, alangkah baiknya minta beliau untuk jadi imam. Sebab pahalanya lebih besar, lebih menambahkan keutamaannya, dan lebih unggul daripada di luar orang yang punya sifat seperti mereka. Fayan bagi anta tahariya wa tajtahida an tusalliya khalfal aimatil ma'rufina bittaqwa wa hadza min haisul afdal wal aula. Memang kita dianjurkan berusaha kalau pacak pilih imam-imam yang bakal jadi imam di masjid-masjid kita tu orang-orang yang terkenal dengan ketakwaannya. Pilih. Makanya kalau nak milih Jumaat umpamanya, seminggu sekali kita pilih orang-orang yang benar-benar terkenal dengan ketakwaannya dan kesolehannya. Lebih afdal, lebih aula. Tapi kalau dak kati, umpama dak kati, tetap kita dianjurkan untuk melakukan salat berjamaah. Sebagaimana Nabi mengatakan dalam hadis, "Shallu khalfa kulli birrin wa fajir." Salatlah kalian di belakang orang baik ataupun orang tak baik. Jadi artinya kita kalau salat silahkan nak di belakang wong yang baik atau wong tak ada baik. Yang penting dia pacak jadi imam solat. Syarat-syaratnya mencukupi, bacaannya sah, hurufnya bagus, tidak cadel, kemudian tasdidnya sempurna, itu tak apa-apa. Walaupun pajir ini ya fasik, walaupun tingkah lakunya sehari-hari tidak soleh, dia punya tingkah laku ngacu dedek lah. Bahasa kita tadi ngacu dedek, tapi kalau umpama seandainya memang tak katik lagi yang lebih baik, maka tak apa-apa dia jadi imam. Makanya kita ni kadang-kadang berhentilah aku nyingok dia ni ngaco ikut segala macam. Nah, tidak boleh macam itu. Ingatkan pesan Rasulullah ini, sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Salatlah kalian di belakang wong yang baik atau wong yang tak ada baik. Fajir ni pacak diartikan wong jahat, wong tak baik. Jadi tak usah kita kalkulasi itu. Oh, aku tak demen, akhlaknya tak ada baik. Nah, sebenarnya kalau nak nurutkannya tidak boleh macam itu. Sebab yang penting sang imam ini menempati syarat-syarat dia jadi imam cukup macam itu.
Masalah dia melakukan keburukan, akhlaknya tak baik, adabnya kurang sempurna, urusan dia dengan Allah. Ini pesan Rasulullah. Artinya apa dia? Artinya supaya kita jangan tinggal solat berjamaah gara-gara milih wong. Kalau milih wong, tak katik wong yang sempurna di dunia ini. Ada kurangnya kalau. Memang yang paling bagus yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil masyi ilal masjid li ajli shalah fihi sawabun azim. Dan juga ketahuilah, ketika kita melangkahkan kaki kita ke masjid atau ke musalla untuk melakukan solat berjamaah, maka pahalanya besar. Banyak sekali hadis-hadis yang menceritakan tentang itu. Hatta sampai dikatakan kullu khatwatin, setiap langkah yang kita langkahkan menuju ke masjid, menuju solat jamaah, tuhsabu lahu, adu hitungannya. Adu hitungannya langkah itu. Tidak masing-masing, adu hitungannya. Wa tuktabu lahu fi hasanatihi, dan seluruhnya dicatat dengan kebaikan-kebaikan kalau. Makanya ulama ngajarkan kalau nak solat berjamaah tu cari jalan yang jauh, baliknya cari jalan yang cepat. Balik pergi ada pahala kalau solat jamaah itu untuk dilakukan di masjid. Kemudian apa lagi yang harus kita lakukan? Intizarus shalah ba'da salat, menunggu solat setelah solat. Nah, cak maghrib ini nah, nunggu solat setelah solat. Kita kan sudah solat maghrib, kita tunggu solat isya, tidak balik, itu minal kurubat. Salah satu cara kita mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Jadi rupanya cara kita mendekatkan diri dengan Allah itu bukan dengan solat itu sendiri, bukan dengan wirid, bukan dengan ngaji Quran baik, tapi nunggu solat ke solat itu cara juga mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Ya pastilah kita kalau duduk di mushola di masjid ini, kalau kita dewe ada, atau kalau kita berkumpul, kalau kita duduk di masjid habis maghrib nak nunggu isya, rugi kalau kita tidak gunakan waktu sebaik mungkin. Paling tidak kita nak berzikir, paling tidak maca tasbih, paling tidak maca istighfar, atau lebih baik lagi kita maca Quran. Makanya Al-Habib Abdullah Haddad rahimahullah taala itu sangat menganjurkan kalau antara maghrib ke isya ini kita bentuk halagoh Quran, sunnah hukumnya. Para ulama-ulama banyak melakukannya. Antara maghrib dengan isya itu kita jangan balik ke rumah, bentuklah halagoh Quran, buat lingkaran wong berapa maca Quran sejus pada maghrib sampai isya. Nah, kalau sebulan satu Quran kita khatam. Itu sangat dianjurkan oleh ulama supaya kita bisa khatam Quran tu tidak setiap Ramadan sekali. Kalau pacak sebulan sekali, itu paling mentok sudah. Kata Abu Haddad, kata ulama, paling mentok itu sebulan sekali khatam Quran, itu paling mentok sudah. Makanya kalau pacak sehari sejus. Kalau pacak itu paling sedikit sehari sejus. Yang lebih hebat lagi kalau pacak per 3 hari sekali khatam Quran. Paling bagusnya itu. Baik, karena itulah jadi memanfaatkan waktu antara solat ke solat, menunggu. Itu termasuk hal yang bisa mendekatkan kita dengan Allah Ta'ala. Contohnya, itulah tadi yang ana contohkan tadi. Atau sikok lagi, muntazir bis salah ba'dahu yu'dahu indallah musallian. Datang duluan ke masjid, datang duluan ke musalla, wong belum salat, itu juga mendapatkan pahala besar. Ya deh, ibaratnya tadi umpama sebelum maghrib jam 6.55, jam 5.55 umpama. Jam 6 kurang 5 menit, kita lah datang jam 5.30 lah duduk di musalla, lah duduk di masjid. Itu termasuk minal qurubat. Cara kita mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Niatkan tapi dari rumah. Nunggu waktu salat maghrib. Niatkan dari rumah dengan niat yang baik, maka itu mendapatkan pahala. Baik itu nunggu salat setelah salat atau kita duluan datang ke masjid. Sebab ada orang yang lalai. Kadang-kadang juga dia datang duluan ke masjid tapi tidak masuk ke masjid. Maksudnya itu masuk ke masjid, datang duluan, masuk ke masjid, duduk. Bukannya duduk di luar berkelakar, ngokok. Nah, itu lain lagi babnya. Maksudnya itu masuk ke masjid, duduk nunggu salat sampailah masuk waktu solat. Cak nak masuk isya nih, isya jam berapa? 7:08 nih. Datanglah kita sebelum isya jam 7:04 umpama. Kalau umpama seandainya baliknya ke Surian, tak sempat ke musola maghribnya, sebelum isya datang. Tapi yang paling afdol kita datang sebelum maghrib, jangan balik dulu sebelum selesai solat isya. Itu paling afdol sudah. Ini waktu-waktu yang sangat utama kan, kata ulama. Waktu antara maghrib sama isya ini waktu yang sangat mulia.
waktu yang sangat istimewa. Makanya dianjurkan kita tidak bergerak di tempat sampai kita melakukan salat. Selagi kita berdoa, selagi kita tidak berhadas atau tidak ngomong hal-hal yang katik manfaat, maka malaikat senantiasa mendoakan kita. Ni kita duduk sekarang ni, malaikat baca istighfar buat kita. Makanya ustaz-ustaz tu, kiai-kiai galak ngomong, kalau kita balik, tidaklah kita balik dari tempat ini kecuali Allah ampunkan dosa kita. Benar itu, sebab ada janjinya dari Rasulullah. Kalau kita tidak balik dari salat maghrib, nunggu salat sampai salat isya, tastaghfirulahul malaikah, para malaikat memohonkan ampunan untuk dia selagi wong itu tidak berhadas, selagi tidak ngoceh-ngoceh yang tak kati agu. Makanya kalau habis maghrib itu mantap lah, cari tempat dewek di pojok sana, tapi jangan singitan. Ya agak tak kedinguan ni deh. Agak uji wong palingan tu wewi dah. Duduk tempat yang ujung, membaca Al-Quran, berzikirlah. Itu malaikat selalu doakan kita. Allah, malaikat mendoakan kita supaya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya. Maukah kalian, kata Nabi, aku beritahu sesuatu yang bisa melunturkan dosa-dosa kalian, wa yarfa'u bihi darajat, yang bisa mengangkat derajat kalian tinggi di sisi Allah taala. Apa? Pertama, isbagul wudu, memperbaharui wudu atau menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang kita sungkan. Waktu-waktu cak kemarin hujan deras kan, rasanya habis beduk maghrib itu di saat tu sungkan nak metu, main banyu dingin. Rasanya nyekel banyu tu sungkan. Kalau air panas hobinya cimpang-cimpung di banyu. Kalau air dingin kan sulit kita. Ya Allah, dingin hari ini, sejuk pula. Ai biarlah, masih ada wuduk juga. Nah, kalau umpama kita paksakan berwuduk di waktu-waktu yang istilahnya yang kita sungkan, itu pahalanya besar. Bisa melunturkan dosa-dosa kita, bisa mengangkat derajat kita, kata Rasulullah. Yang kedua, kasratul khuta ilal masajid. Banyak melangkahkan kaki ke masjid. Makanya Ustaz ngomong tadi, kalau nak ke masjid cari jalan yang jauh, tapi jangan kejauhan nian, kayak tak nyampe-nyampe. Mentang-mentang rumah di sini nak musola masjid situ, kita ngubeng sampai ke Selekta sana, tidak nyampe beduk maghrib ke sini. Artinya agak jauh daripada jalan balik, muterlah dikit. Baik kita liwat ke dulu, kemudian kita balik lagi. Itu disunahkan, sebab sebanyak kita melangkahkan kaki menuju masjid, sebanyak itu pula dosa kita dilunturkan Allah Ta'ala. Yang ketiga, intizarus salat ba'da salat, menunggu salat setelah salat. Habis maghrib jangan balik sampai isya. Habis subuh jangan balik sampai salat isra, sampai salat terbitnya matahari, jangan balik dulu. Liwat ke dulu habis solat subuh, liwat ke dulu cak matahari terbit jam 6.40 jam 5.40 kalau tak salah, apa 5.38 cak itulah matahari terbit, liwat ke 15 menit kemudian kita solat isyraq baru balik, tak apa-apa, pahalanya besar. Fadzalikumur ribat, itulah ikatan yang kuat, kata Rasulullah. Fadzalikumur ribat, dan itulah ikatan yang kuat. Kemudian Nabi bersabda, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Basyiril masain ilal masajid fi zulami bin nuritam yaumal qiyamah. Beri kabar kepada orang-orang yang melangkahkan kakinya ke masjid di waktu yang gelap. Waktu yang gelap ini berarti apalah kira-kira? Subuh, malam, melakukan langkah kaki ke masjid, njuk tahu kabar gembira buat mereka. Dengan apa? Bin nuritam yaumal qiyamah. Dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat aja. Sebab kita ni kalau sudah tegak di padang mahsyar itu gelap, mana ada terang, dia kata cahaya, gelap-gelapnya. Makanya dalam riwayat kita akan mengeluarkan cahaya dari badan kita, dari bekas wuduk kita, dari ibadat bekas solat kita, bekas sujud kita, itu dia akan mengeluarkan cahaya. Nah, makanya Rasulullah menunjuk tahu orang-orang yang melangkahkan kakinya dengan ringan untuk melakukan solat ke masjid berjamaah, maka dia akan mendapatkan cahaya terang benderang di hari kiamat lagi. Sehingga wong lain tengok dia jadi tamengnya. Di hari kiamat tu ada wong yang keluar cahaya sujung jempol kaki be. Ya, dia tengok cahaya dari jempol kakinya be bercahaya.
Ada yang tidak sama sekali, ada yang sekakinya baik, ada yang sebadannya baik. Tergantung amal dia ketika hidup di dunia. Nah, orang-orang yang galak melangkahkan kaki ke solat jamaah ke masjid, apalagi yang rumahnya parak, yang rumah jauh, yang buta, yang tak nyingo, buta pula lagi wajib ke masjid. Ini rumah parak, sebelah musola, sebelah masjid, tidak nandak berjamaah ke masjid. Oh, ini bahaya ini. Kalau jauh, tahulah zaman sekarang jauh pun juga jenguk alasannya, apa dia uzurnya, apa dia alasannya. Ini parak, nandak. Makanya kata ulama, tidak sempurna solat kalian di rumah, tidak diterima sama Allah solat kalian di rumah kalau kalian rumahnya parak ke masjid tapi nandak solat berjamaah di masjid. Penuhi musola kita. Itulah tadi, tidak usah nakar ukuran dengan ukuran kita, tidak usah nakar wong dengan ukuran kita. Ukurannya Nabi Muhammad SAW. Solatlah kalian di belakang wong baik, dan solatlah kalian di belakang wong yang buruk. Tidak usah pilih-pilih. Yang penting wong itu sudah sah jadi imam, cukup syaratnya bismillah kau jadi imam. Dah usah nak pala pilih nian, nak maki udeng-udeng nian, nak maki sobat nian, nak maki apa, maki gamis nian. Wah, maki gamis banyak, baik. Ngapu kau maki gamis? Pacak, baik celananya basah belum kering. Tidaklah mesti nak maki gamis nian, namanya tu Aduh, itulah kita diperintahkan. Jadi artinya berjamaah tu luar biasa pahalanya di masjid. Kemudian dalam satu riwayat dikatakan oleh Rasulullah, orang yang melangkahkan kakinya ke masjid, maka Allah akan berikan pahala setiap langkahnya. Satu langkah yang dia lakukan akan menghapuskan kesalahannya, satu langkah yang dia lakukan akan mendapatkan kebaikan pahala, dan satu langkah yang dia langkahkan akan bisa mengangkat derajat dia sisi Allah Subhanahu wa taala. Oh, masya-Allah Kalau kita jauh sebagian besar pahalanya. Cuman sayangnya itulah tadi, tidak kejinguan pahala itu. Kalau pahala tu kejinguan, masya Allah, penuh tak katik masjid kosong. Penuh kalau tidak muat-muat masjid dibuat. Sekarang ini masjid banyak. Sekarang ini masjid banyak, isinya katik. Zaman akhir zaman ini masjid banyak, wong yang memakmurkan masjid apa masjid yang memakmur wong? Sekarang ini masjid yang memakmur wong. Bukan masjid, bukan wong yang memakmurkan masjid sekarang ini. Apalagi musola Nurul Iman, masya Allah, saya yakin penuh insya Allah. Malaikat belakangnya. AC, kipas angin, nikmat. Anak datang, masya Allah, lemaknya duduk. Duduklah sini sori-sori, masuk lemaknya ada, ya Allah. Masjid Fajrul Iman, Jauharul Iman yang di 16 huruf tangga takat, masjid yang di laut itu, anak kan ngajar situ hari Selasa. Di situ masjid yang pernah ngajar itu Ustaz Umar Sahab yang meninggal di Mekah. Sikap lagi Kiai Zawawi itu pernah ngajar di situ. Anak ngajar situ lah 3-4 tahun. Kalau datang ke situ, pinggir lautnya ada, masya-Allah, berkah. Tu nampak, kita manfaatkan waktu kita yang sesaat di dunia. Stop kelah nyari duit, jam 4 berhenti balik. Dulu kelah ke masjid. Bukan kita nak menang-menang, nak sok-sokan, bukan. Kita nak nyari pahala. Wong tak bakal ngejo ke kita di akhirat. Apa wong nak magi ke pahala sama kita di akhirat? Ayah lagi ana minta sama ustaz pe pahala. Aduh, ana lagi belum tahu nak berapa ikut. Nah, itulah keutamaannya. Artinya langkah kita dapat pahala, derap lagi kita dah diampunkan dosa. Dosa-dosa kita yang kita lakukan dari pagi buta tadi sampai sore ni alangkah banyaknya kali. Tak terhitung. Dan mungkin baik dengan kita melangkahkan kaki ke musalla atau ke masjid untuk berjamaah, mungkin baik dosa tadi diampuni Allah Ta'ala. Itu salat berjamaah. Kemudian Nabi juga bersabda, kata Rasulullah, begitu pun juga waktu baliknya. Waktu baliknya kita pergi dapat pahala, baliknya dapat pahala juga. Sama baik hitungannya. Pergi siap langkah diampuni dosanya, naik derajatnya, dicatat pahalanya, balik je itu juga. Cuman balik cari jalan yang cepat. Ngapa? Agak kelama pun lapar kepulauan. Cari jalan yang cepat. Kalau dulu kita Jumat kan, kalau zaman dulu anak masih kecil dulu Jumat tak katik masjid kan, Sungai Lumpur sana sikok. Berjalan kaki kan dulu ke sana, mana ada naik motor main air lah. Depan dulu beli kecap lagi bermotor. Kalau dulu berjalan kaki dari depan masuk ke lorong jalan kaki, pergi solat Jumat jalan kaki, rasanya nikmat kan. Zaman itu terus terang beda pacak terulang lagi. Tidak pacak lagi terulang.
Itu zaman yang benar-benar nikmat, luar biasa. Kalau kita hayati kadang-kadang meneteskan banyu mata, ya Allah, tak pacak terulang lagi zaman itu. Sebab memang kita harus meloi peraturan zaman. Tergantung kitanya. Kalau kita masih galak cuma 10 lu macet lain sama dulu. Ngantai jenazah, kalau kami 7 lu ngantai jenazah, biasa jalan kaki ke Naga Swidak sana. Minai tak pacak lagi. Ngapo? Terjengkang 10 lu itu macet. Jadi mau tak mau pakai ambulan, kurang nikmatnya sudah. Jangan tak gitu. Kurang kan nikmat kan? Uji kita lemak, tak lemak. Pahala ngantar jenazah tu tak lemak kalau tak dipikul. Mikul itu yang besar pahalanya. Menduduk pucuk motor, pantan tenten minggir kuang mai. Sesip tumbuh. Nah itu. Jadi nikmatnya seperti itu. Kita pergi dapat pahala, balik dapat pahala. Kalau kita solat berjamaah di masjid. Sudah tu apa lagi? Rasulullah bersabda, la tazalul malaikata tusalli ala ahadikum madama fi mahallihi alladhi shalla fihi. Senantiasa malaikat akan memohonkan istighfar, ampunan, mendoakan kalian selagi kalian duduk di tempat duduk kalian, selagi kalian tidak ada kencing, tidak batal wudu, tidak berkelakar yang tidak manfaat. Malaikat berdoa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni si fulan, rahmati dia ya Allah. Tu kalau maghrib kisah duduk kita ngaji Quran, tidak kelakar-kelakar yang katik guna, maka malaikat doakan kita kalau di situ. Benarlah kalau balik katik dosa lagi bersih. Itulah yang dipesankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salat berjamaah. Kemudian apa lagi yang berkaitan dengan salat jamaah yang harus kita perhatikan? Wa minal mutaakkidi alladhi yanbaghi al-i'tinadu bihi al-hirsu alaihi al-mulazamah li shaffil awal. Menjaga untuk salat di saf pertama. Saf pertama yang kita bahas. Bukan sop kaki kambing, bukan sop ayam, bukan. Sop pertama. Sop salat di pertama. Ini dianjurkan untuk mudawamah. Kalau pacak kita jangan lepaskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fil azan was saffil awal." Kalau manusia tu tahu rahasia di balik azan, rahasia di balik saf pertama, summa lam yajidu, kemudian mereka tidak mendapatinya, tidak menemuinya, illa ayastahimu, kecuali diundi dulu. Ayo, siapa yang nak dapat azan, siapa nak dapat saf pertama, diundi dulu. Seandainya nak diundi dulu, maka mereka pasti galak untuk diundi. Saking besarnya keutamaan azan sama saf pertama itu. Tuh, lagi manusia lebih tekak dari setan. Kalau kata Rasulullah kan, kalau azan itu setan kan berlari sampai berapa mil jauhnya. Lagi manusia mana ada yang berlari kalau azan? Kalau setan dia berlari, kalau manusia tak ada berlari azan, sudah ada nyawab. Sudah ada jawab, tidak solat pula. Nah itu. Azan itu keutamanya besar. Jangan ditinggalkan azan. Makanya kita diinjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita tahu. Dan memang sangat dibutuhkan orang yang ingin solat di solat yang pertama. Kalau pengen dapatkan saf pertama tu, kena keutamaannya ilal mubadirah. Kalau pacak datangnya cepat. Datangnya jangan lambat. Kalau pengen dapat saf pertama, jangan nunggu wong rami. Ya deh, kalau di sini tahulah tak perlu rami wongnya. Kalau tempat-tempat yang wongnya rami, cak solat Jumat, datangnya cepat. Itu. Kemudian ngapo? Kalau kita terlambat, aja didului wong. Ujung-ujung kalau kita terlambat, nak maksakan ke depan, ngelangkai punggung-punggung wong. Ini dilarang oleh Rasulullah. Kita ngeluncat-ngeluncat di punggung wong, ini dilarang oleh Nabi Muhammad. Itu yang akan menghancurkan keutamaan pahala sop tadi. Kalau kita galak ngelangkah-ngelangkahi punggung-punggung wong, kita datang lambat, pengen sop di depan, salat di depan. Oh, liwat wong, langkah-langkahi, ini kealimannya. Pengen memang boleh fadilah sop di depan, tapi tak tahunya kita melakukan yang haram. Melangkahi punggung wong itu haram hukumnya, tak boleh. Nah, jadi intinya mana? Kalau pengen dapat sop pertama, datangnya cepat. Kalau pacak sebelum wong datanglah dulu. Kalau kita galak mengakhirkan, sudahlah sama besok terakhir juga tak apa-apa.
Itu kata Rasulullah, la yazalu aqwamun yata'akharuna hatta yuakhiruhumullah. Akan senantiasa kelompok manusia itu mengakhirkan solat, mengakhirkan sob, sengaja. Solat di belakang deh. Apa dia keutamaan solat di depan? Kata Allah Ta'ala, kata Nabi Muhammad, Allah juga akan mundurkan dia, akhirkan dia juga. Nah, kita ni kalau pacak pengen jadi solat yang pacak di sop yang pertama. Tapi juga bagi yang masih muda, bagi yang belum tua, kalau ada wong tua yang solat di sop pertama, jangan disingkir ke. Apalagi dicangking, pindah ke, jangan. Atau barangkali kita sudah solat di sop pertama, tiba-tiba ada wong tua datang, aku nak solat situ, unjuk ke dia tempat itu. Kita mundur ke belakang. Itu kita sama be solat di sop pertama. Itulah tadi ada cerita ada budak kecil ngengkeng-ngengkeng solat sop pertama, wong tuanya solat sop belakang, terbalik itu, adabnya kurang. Sebab adab sama wong tua ni luar biasa, istimewa. Ustaz cerita kemarin tentang Imam Ali, cerita tak? Imam Ali bin Abi Thalib itu pernah dalam satu riwayat diceritakan nak solat subuh di masjid. Begitu, sudah pernah cerita belum? Belum. Dalam satu riwayat dah solat subuh di masjid, pas di tengah jalan ada wong tua berjalan di depannya. Wong tua bungkuk-bungkuk lah, sudah tua. Kata Imam Ali nya, aku nak nuluinya. Ini berjalan ini, bukan sop ini berjalan. Ini anda Imam Ali nuluinya. Ini meloknya di belakangnya. Nah, ini namanya wong tua lah 90 tahun berjalan lama. Agaknya ke masjid tempat Imam Ali nak solat. Belum mulai Imam Ali sampai ke depan pintu masjid, dah tahunya belok kanan orang tua ini. Uji Imam Ali, jangan kena ke masjid. Rupanya Yahudi. Yahudi yang kebenaran nak ke pasar, lewat di masjid. Begitu masuk ke masjid, dia belok kanan. Imam Ali, tahu tadi, salib ujinya. Unjuk lampu sen sebelah kanan, nyalip langsung. Kalau tahu dia bukan orang Islam kan, tapi ternyata saking hormat Imam Ali dengan orang tua, begitu masuk ke masjid, tak tahu Rasulullah SAW lagi rukuk rakaat pertama, belum tegak-tegak Rasulullah. Maka Imam Ali dapatkan solat muwafiq, tidak masbuk, dapat utuh 2 rakaat. Setelah selesai salat, sahabat bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ngapa rukuk pertama lama ni tadi? Rupanya lama Rasulullah rukuk itu. Iya, kata Rasulullah SAW. Jawapannya ada sama Ali bin Abi Thalib. Ketika aku rukuk pertama, begitu aku nak tegak, ja'ani Jibril. Datang malaikat Jibril, nahan aku jangan tegak dari rukukku. Suruh tunggu Ali bin Abi Thalib, gara-gara dia ihtiram dengan wong tua. Subhanallah. Itu wong tua, jangan kita duakan. Gara-gara mereka lah yang pacak menjadikan balak terhalang. Doa ada wong tua inilah yang galak menjadikan kita ni yang mestinya banyak dosa, banyak musibah, banyak balak, dengan doa wong tua kita, itulah doa balak tersebut terhalang. Apalagi kalau wong tua itu solihah, bukan betina lanang, solihin maksudnya. Kalau solehah berzina, begitu juga gede-gede yang tua, yang solehah, gede-gede yang solehah, itu masuk Allah. Dia Imam Ali, Nabi lagi rukuk, ditahannya oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Ta'ala. Apalagi dia Islam. Nah, makanya kalau kita solat, jangan nului sop wong tua di depan. Kalau kita ngengkeng-ngengkeng, aku nak pengen dapat pahala masuk surga. Galau-galau wong nak masuk surga. Bukan inti baik. Tanyalah budak kecil, nak masuk surga masuk neraka. Tanya budak kecil coba. Coba tanya budak kecil, anak kita tanya, masuk surga masuk neraka. Pasti nak masuk surga kalau. Cuman masuk surga tu jalannya ada. Yang paling hebat jalan masuk surga tu akhlakul karimah. Paling cepat memasukkan orang ke dalam surga itu akhlak yang baik. Kata Nabi Muhammad SAW. Nah, ini contoh. Jadi kita boleh ngambil sop pertama, tapi jangan kalau tak diongkon wong tua, jangan. Kalau lah kecuali kalau wong tua lah penuh, kalau ada kosong kita maju. Nah, budak-budak kecil yang belum balik, yang masih kecil, letakkan di belakang sopnya. Duduk ke di belakang. Jangan kayak kita, maaf ini. Caknya di sini pernah juga terjadi. Tapi jarang, tempat lain banyak terjadi. Solat di sop pertama masih kosong belah ujung itu. Dah salah masuk ke budak kecil. Biarlah budak kecil di belakang. Budak kecil duduk di belakang. Jangan digentol ke di sop itu. Biarlah di bagian dia budak kecil di belakang.
Agak kita husnuzon bae. Agak mungkin ada wong yang masuk solat di situ. Makanya kita tadilah bukannya tak boleh budak kecil di depan, memang bagiannya cak itu, memang takarannya cak itu. Budak kecil itu memang ada bagiannya. Makanya kalau dalam musola-musola tertentu masjid ada yang ngontrolnya sikok. Bagian ngontrol budak kecil itu, dia bagian ngontrolnya, dia bagian ngewanginya. Dak katik putus ke sop, dak katik. Kalau ngabis ke sop iyo, kalau perut lapar. Sop habis. Tapi sop ayam, sop buntut. Tidak katik putus ke sop, tidak. Biarlah, memang budak kecil di belakang. Apalagi budak kecil diongkon ke depan. Ada beberapa tempat, kalau di sini sebelah dulu tak pernah anda temui. Tempat-tempat yang baru-baru anak ngajar yang mungkin awam, ada budak kecil dari belakang imam. Anak pernah solat noleh, no, budak kecil di belakang, langsung tegak, pindah ke pak, dari sana pak. Ya kita, kalau kita batal, mana dia nak ngenti ke kita? Nih, jangan pak, tukar. Kita harus loh kalau jadi imam, kalau memang kita nengok yang di belakang kita tu budak kecil atau wong tak ada pantas dengan untuk menghentikan kita di belakang kita boleh, imam tu berhak nukar kenyo. Tukar tempat, berhak imam itu. Maka jangan marah, harus paham itu. Oh, berarti anak tak pantas bagi dia. Sudah, ngalah be, sudah, ya sudah. Tukar ke tempat di belakang imam itu. Sebab imam itu takut kalau dia batal. Kalau dia batal, ngapa? Sebab lagi masuk angin perut ni, galak kentut terus. Aja kalau terbatal pas sujud, nah kan siapa nak ganti ke? Yang belakang ini tak ada paham. Dia tahu umpama kan wong parak dia, wong kampung dia. Ah sudah, tukar be pak sebelah sini. Tak apa-apa, jangan marah. Kalau imam nentu kecak itu. Begitupun qomat, imam yang nentukannya. Kalau nak nurut kenyo kan, ya cuman kita ni jarang dipakai. Makanya kalau inti antum solat di Masjid Sungai Lumpuh tu ada tulisan depan Masjid Sungai Lumpuh tu. Tidak boleh qomat kecuali imam yang menentukan qomat. Ada tulisan di depan Masjid Sungai Lumpuh tu, di depan imam itu. Jangan baca ada tulisannya. Jangan qomat kecuali imam yang menyuruh qomat. Kalau tak salah bahasanya kurang lebih itulah. Nah, itu sebenarnya kalau nak nurut kenyo. Ya cuman kita ni kadang-kadang ialah keadaan lingkungan. Yang penting sudahlah, yang penting galak solat berjamaahnya be. Yang galak solat sop pertama, kalau pacak orang-orang tua tu maju galo ke depan. Lebih abdol. Biarlah budak-budak yang umurnya di bawah kita di belakang. Sebab apa? Sebab itu keutamaan. Budak muda itu tidak diperbolehkan nului wong tua kecuali di 3 tempat. Yang pertama ngajar, yang kedua memberi fatwa, yang ketiga menjadi imam. Cuma ni 3 ikut itulah. Kalau 3 ikut itu boleh dia. Kalau dia lebih alim dari wong tua, dia boleh ngajar. Dia boleh jadi imam. Jadi dia lebih pintar. Tapi kalau dia boleh lebih memberikan fatwa, memberikan hukum atau rujukan. Kalau dia lebih pintar dari wong tua tak apa-apa. Tapi di luar 3 ikut itu tak boleh. Ada sekelompok tertentu yang nak pengen masuk surga duluan. Ya, jadi ngingki ke kalau aku yang masuk. Nah, jangan. Adab, perhatikan adab. Adab lebih dari segala-galanya. Jangan galak ngoreksi wong. Koreksilah diri dia dulu dewe. Tengok imam solat cak ini di belakang langsung ngoreksi. Tat, nak bertanya Ustaz. Imam itu Ustaz, kakinya tidak melengkung waktu duduk tahiyat. Mak mana kita makmum sama dia? Inti belajar fikih apa tidak? Kalau inti belajar fikih, makanya jangan belajar tasawuf dulu. Dah usah belajar ibadah dulu. Akhlak dulu perbaiki. Belajarlah dulu syariat benar-benar dulu. Apa dia hukum kaki duduk tahiyat tu? Mana hukumnya? Kan hayat solat itu, bukan abad solat. Makanya berarti ini menandakan kelemahan ilmu kita. Itulah tadi. Jadi kita paham. Fadol imam yang tua majukan ke depan. Kalau dia nanda, wong tua tu nanda, nah tak apa-apa, kita lajulah. Aku tak kuau, aku ni nak beluda galak, nak sakit pun nak kentut kayak batal saro kalau di depan ada wong tua je itu kan. Nah, lajulah. Ini adab. Nah, cuman kita ni kalau pacak dapatkan sop pertama. Itu yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada lagi sunnahnya yang sangat penting, yang banyak sekali manusia lupakan sunnah ini dalam salat berjamaah. Apa dia? Taswiyatus shaf, meluruskan shaf. Wattaros piha, dan menempelkan badan. Itu banyak gitu lalai sudah. Tengoklah kalau shaf nak genggang, apalagi yang hobi kaki mekar. Setengah meter lebih kakinya mekar. Ada yang semeter mekar kakinya. Kaki wong nak dimbeknya.
Tebatnya kaki wong, minggir kaki wong, sebatnya lagi. Ya, jadi perhatikan ini. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawalla fi'la zalika bi nafsihi. Nabi sendiri yang melakukannya. Nabi sendiri yang benar-benar ingin melakukan masalah meluruskan sop ini. Sampai-sampai beliau berkata, la tusawwunna supufakum aw la yukhalafannallahu baina qulubikum. Kalian hendaklah meratakan atau meluruskan sop-sop kalian, atau Allah Subhanahu wa taala akan membuat hati kalian tidak bersatu, kata Allah taala. Tu sop. Memang benar kalau kita solat kita tu sopnya kita rapat, nempel. Nah, lagi ada takaran nempelnya. Ada takaran. Mak mana yang harus ditempelkan itu? Nabi juga bersabda, inni la ara syayatin tadkhulu fi khilalis sufuf. Aku benar-benar melihat syaitan-syaitan itu liwat di tengah longkang sop yang longkang. Nabi nyingok, kalau kita tak nyingok syaitan. Kalau Rasulullah pacak nyingok syaitan. Tak usahkan Nabi Muhammad, Sayyidina Umar itu pacak nyingok syaitan. Nanti pernah dengar hadis tak? Kata Nabi mengatakan, tidaklah berjalan Umar pada satu jalan kecuali syaitan ngambil jalan lain. Berarti kan Nabi nyingok. Sayyidina Umar juga nyingok syaitan. Makanya dalam kitab Nasul Ibad itu kan ada berapa ikut syaitan, 9 ikut syaitan yang disebut ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pacak nyingok syaitan. Itu namanya karamah itu. Dia pacak Rasulullah, jelaslah Nabi Muhammad. Syaitan tak berani sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bisa melihat syaitan. Syaitan kalau dijingok Nabi berlari dia. Kalau kita jingok syaitan, parahnya kita. Kalau Rasulullah jingok syaitan, dia berlari. Kalau kita jingok kita diparahnya oleh syaitan. Maka disunahkan al-ilsaqul manakib. Disunahkan menempelkan bahu. Bukan kaki, tapi bahu ditempelkan. Ma'at taswiyah, sambil ngeluruskan, diluruskan, diratokan. Itu loh, udah ada takaran gitu nih sebenarnya tuh. Takaran kaki nih. Putih ini takaran kaki nih. Jadi paling tidak kita ngeluruskan takaran itu. Kalau umpama dak katik takaran seperti ini, kita lurus ke jajakan bahu kita. Ini disunahkan. Min haitsu alla yakuna ahadun mutaqaddiman ala ahadin. Jangan sampai seseorang lebih maju dari seseorang atau lebih mundur dari seseorang. Rato. Ini harus dilakukan ini. Kalau antum benar-benar ingin urutkannya sunnah, tapi jangan dipaksa. Jangan main sentak-sentak ke wong tu, jangan. Apalagi nyumpai jangan. Kau nak masuk surga tak? Jangan. Kita disunahkan memang, dianjurkan. Masing-masing harus punya kesadaran, diperhatikan dan memerintahkan yang lebih khusus al-a'immah, imamnya disunahkan untuk memerintahkan kaum muslimin yang salat di belakangnya. Sebab mereka adalah orang yang lebih memahami. Makanya Nabi bersabda, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah au min tamamis shalah. Ada dua ikut riwayat itu. Ratakan, luruskan sopmu. Sebab meluruskan sop itu merupakan kesempurnaan solat dan merupakan cara tegaknya solat dengan sempurna. Itu hadis Rasulullah. Itu sahih hadisnya. Sikok riwayat Bukhari, sikok riwayat Muslim. Sahih hadisnya. Nah itu biasa galak dibaca oleh imam. Sawu sufufakum. Yang jadi permasalahan ini ada sebagian kelompok Islam ni yang tak boleh pakai bahasa Indonesia. Dan kita ni kan ada sebagian imam ni galak pakai bahasa Indonesia. Ratakan sopnya, penuhi sop yang kosong, lurus ke. Ya sebenarnya tak apa-apa. Kadang-kadang pakai bahasa Arab, tak ngerti kita ni kan. Bahasa Arab, ngerti tak bahasa Arab? Bahasa Arab, ngerti. Harus ngerti kita. Cak Ustaz. Ustaz ni menguasai, dah usahakan bahasa Arab. Ustaz menguasai 38 bahasa dunia. Ustaz pacak kalau antum nak bahasa Jepang, Ustaz pacak. Bahasa Arab apa lagi, bahasa Inggris pacak Ustaz. Portugal, Meksiko pacak Ustaz. Tinggal ngomong nak pengen bahasa apa? Bahasa Eropah pacak. Bahasa Eropah sudah bisa Ustaz. Ya, gampang, tak ada repot. Bahasa Arab kita tak ada faham. Sawu subuh pakum. Apa dia imam ini ngomong? Sawu apa dia? Sawu katik sawu ada lau. Nah, kita dah ngerti. Jadi tak apa-apa diganti dengan bahasa Indonesia. Ratakan sopnya, luruskan sopnya, penuhi sop yang kosong. Imam itu sebenarnya sunahnya ngadep ke belakang. Bingok dulu sopnya. Ya cuman payah kita ni tak ngerti.
Makanya kalau kita ahli majlis, ahli ilmu, kita faham. Oh, ida tak nyalakan imam. Ngapa imam nyingok-nyingok kami? Waktu nak tegak nyingok itu bukan habis solat. Waktu nak sebelum solat tengok ke belakang tu sunnah, jingoi katakan sopnya, tu penuhi sopnya. Kalau sudah habis solat nyingoi ke belakang itu nyelid lain lagi ceritanya. Apalagi nyelid tak berwirid. Nah itu beda. Waktu sebelum solat kita disunahkan ngeratakan sop. Yang dikatakan bahu. Ingat bukan kaki, bahu ditempelkan, bukan kaki. Sebab kaki ni lebih lebar bahu dari kaki. Kalau bahu kita baca nempel kenyo, tinggal kita setel bae. Kita atur dan kita maksimalkan bae keadaannya. Ya barangkali ada juga wong ni yang kadang-kadang maaf sakit selangkangan, tahu tak sakit selangkangan? Galak abang itu. Kalau terlalu gemuk galak ada selangkangan abang itu ya. Ana juga pernah ngerasa masalahnya. Nah itu kan kadang-kadang tak baca rapat kaki kan, kalau rapat pedih. Nah itu lain lagi darurat. Kalau darurat dah usah diejo ke. Memang itu harus diejo ke ya. Bukan nak disalahkan tidak. Nah itu sob, masalah sob. Sebab kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk meratakan sob dan meluruskan sob. Kemudian fa'alaika rahimakallah, hendaklah kepada engkau wahai orang yang dirahmati Allah bil mubadirah ila safil awal. Kalau pacak cepat-cepat datang sob pertama, tempelkan bahu-bahu kalian di sop pertama, luruskan semampu kita. Mastata'ta tu semampu kita. Semampu kita. Fa inna hadza sunnatun mayyitah. Tahu tak sunnatun mayyitah? Mayyitah tahu tak mayyitah? Apa mayyitah? Mayit apa artinya? Yang mati. Inilah sunnah yang sudah dimatikan manusia. Tengok sop banyak gato banyak genggam. Sunnah yang sudah dimatikan manusia dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Man ahyaha, barang siapa yang menghidupkannya, kana ma'ahu fil jannah, maka orang itu akan bersama Rasulullah di dalam surga Allah Ta'ala. Cuman kita nak ngajar ke wong tu dengan akhlak, jangan nyegak-nyegak, ingat ke? Lagi mentang-mentang maco hadis ini kita ini langsung kalau masuk surga, aku nak dengan Nabi di surga. Jangan. Ini dijuk tahu sama ada hadatnya kita kalau pacak masing-masing kita sadar diri saya. Kita lah tahu kan, paling kita dawamkan untuk kita dulu. Apalagi sama-sama kita yang faham. Begitu solat kita ratakan sob, ratakan kakinya sejajar, bahunya kita tempel ke. Kakinya sejajar, tapi yang ditempelkan bahunya, bukan kakinya. Kalau solat itu, yang sunnahnya jangan lebih dari sekilan. Jarak kaki ke kaki. Kan termasuk makruh solat kalau kita nempelkan kaki. Nempelkan kaki itu makruh solat. Ngangkat kaki sikok makruh solat. Nempelkan kaki makruh solat. Terlalu renggang makruh. Apalagi sampai semeter setengah renggangnya, makruh hukumnya. Jadi standar sekilan lah. Taruhlah lebih-lebih dikit paling banyak setengah meter tu sudah kebesaran. Setengah meter sebenarnya lah kebesaran sudah setengah meter. Sekilan lah jaraknya. Jangan banyak bergerak kalau solat tu. Takarlah dulu kaki kita tu. Waktu kita nak sujud, takarlah dulu kaki kita tu. Jadi begitu kita sujud, tak bergerak, posisi kaki tu langsung melengkung. Ini kadang-kadang kayak wong ni sujud, blok, langsung nyetel kaki. Nah itu takutnya gerakannya lebih dari 3 kali, batal solat kita. Begitupun tegak. Dan juga jangan galak memperhati wong solat, gerakannya sekian banyak, jangan. Urusan kita kita setel solat kita tu jangan banyak bergerak. Mantaplah. Ratakan sop. Kalau pacak usahakan solat di sop pertama. Itu sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita juga harus mengetahui min ahammil muhimmat, dari sesuatu yang paling penting, dari yang terpenting adalah mulazimatus salawati fil jamaah kama taqaddam, melakukan rutin senantiasa salat berjamaah sebagaimana sudah dibahas dari bab sebelumnya. Yaitu artinya apa dia? Hadir dalam salat berjamaah. Khususnya salat Isya sama subuh. Nah, salat Isya sama subuh lebih sangat dikokohkan dan lebih banyak keutamaannya. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa salat Isya secara berjamaah, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan bangun setengah malam ibadah dengan Allah. Barang siapa salat subuh berjamaah, maka dia akan mendapatkan pahala seakan-akan dia beribadah 1 malam suntuk.
Tu, solat subuh berjamaah. Makanya sedikit yang melakukannya. Kalau di sini insya-Allah banyak, sebab anak nyengok dari sejadahnya be. Sejadahnya sikok 2 3 4 5 sop paling tidak. Ada kan wong ini solat sejadahnya 2 ikok be, berarti dikit solatnya 2. Ini kan banyak 5 ikok. Belum tambah belakang ibu-ibunya 3 sop. Alhamdulillah 7 sop. Banyak. Alhamdulillah banyak nurul iman. Besok tambah banyak lagi insya-Allah. Ya. Apalagi masjid lain banyak. Jadi kita jangan ketinggalan keutamaan itu. Kita dah ada bangun malam, kita dah bangun tahajud, jangan bangun tahajud. Paling tidak jangan tinggal cara tahu be. Jangan tinggal apa? Jangan tinggal berjamaah subuh. Dapat pahalanya kita. Kalau kita tak pacak bangun malam, apalagi kalau kita bangun tahajud juga tu solat subuh pula berjamaah, tambah double pahalanya. Bangun subuh, bangun dengan be. Makanya kalau lah tahu nak bakal solat subuh, latihlah. Jangan tidur dulu. Kurangi rokok, kurangi kopi. Jangan makan banyak malam hari. Ya kalau makan banyak tu sendek. Jangankan berjamaah subuhnya liwat. Itu takarannya. Maka kita tu benar nian. Itulah kalau makan banyak penyakit datang malam itu. Kita makan banyak malam, jangan coba-coba sering-sering, penyakit banyak datang nempel ke kita. Maka itu hebat tak Nabi itu dah nganjai dari dulu. Oleh sebab itu perhatikanlah solat jamaah isya dan subuh berjamaah. Dan ini kata Rasulullah merupakan pembeda antara kami dan orang munafik. Mereka tidak bisa solat isya dan subuh berjamaah. Orang munafik ni ada di Islam apa di kafir? Di Islam. Makanya waktu kita bangun subuh tu kan, hawanya segar tak? Oh, ngapa? Tak kata orang munafik yang bangun. Orang munafik tidur galau. Yang bangun di waktu subuh tu orang-orang soleh galau. Termasuklah kita, kalau kita bangun secara tidak langsung Allah meletakkan kita sebagai orang soleh. Kita bangun subuh. Tapi kalau orang munafik tak bakal bangun subuh, makanya hawanya segar, tak kata dosa. Bersih pagi tu. Coba siang dikit mulai apa? Nah, itulah insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita hidayah selalu berjamaah. Dan ingat kata Nabi tadi, salatlah kalian di belakang orang yang baik ataupun orang yang tidak baik. Salat wajib, tak usah milih-milih jadi imam. Yang penting itu sudah perintah Rasulullah. Asak saran imam itu cukup, tidak usah kita mikirkan tingkah lakunya mak mano. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang cinta dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.